Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulang. Rote, mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat, jangan katakan Yesus itu bukan Tuhan. Karena Alkitab sudah mengatakan kalau engkau percaya kepada Dia, engkau dan si Israel akan diselamatkan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Puji nama Tuhan, selamat malam. 5 menit bersama dengan firman kiranya menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Kita akan membaca Alkitab dalam Mazmur 119 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Haleluya. Jadi orang yang berbahagia itu adalah yang pertama dikatakan orang yang hidup tidak bercelah. Artinya A ya A, B ya B, ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya adalah dosa kata firman Allah. Jadi kalau kehidupan kita sebagai orang percaya, tema kita adalah berbahagia karena melakukan firman Allah. Jadi kalau kita mau berbahagia ya lakukan firman Allah. Dan kalau orang yang melakukan firman Allah itu ya tentu dia menghindari hidup dari dosa. Walaupun kadangkala banyak godaan, banyak tantangan. Kadangkala mata kita saja melihat gadis cantik, contohnya, itu bisa kadangkala kita diajak kepada hal-hal yang kalau tidak dikuduskan pikiran kita ini, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Di pikirannya, wah. Makanya firman Allah berkata, kalau orang memikirkan hal-hal yang tersebut, memikirkan hal-hal yang najis, maka dia sudah berdosa, bukan karena dia melakukan saja, tapi memikirkan hal seperti itu. Dia sudah berdosa. Itu hebatnya kita kalau percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita kemampuan untuk melawan segala keinginan daging, segala keinginan setan yang merasuk hati dan kalbu kita, yang merasuk pikiran kita supaya melakukan dosa. Tetapi dikatakan Alkitab, berbahagialah orang yang melakukan firman Allah. Orang yang melakukan firman Allah itu adalah orang yang hidup tidak bercela. Yang kedua dikatakan yang hidup menurut firman Allah. Jadi kalau kita hidup tidak bercela, yang kedua adalah hidup apa yang dikatakan firman Allah itu, ya itu yang kita lakukan. Jadi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Daud banyak kali mengalami masalah dalam hidupnya. Tetapi saya kagum kepada Daud karena apa? Setiap kali dia diperingati, sekalipun dia seorang raja, dia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan orang yang memperingati dia. Tapi justru dia minta ampun, dia minta apa kepada Tuhan. Selama dia tidak mengadakan pengakuan, lihat saja pengakuannya di dalam Mazmur 51 itu, bagaimana Tuhan menghajar dia habis-habisan. Tulang-tulangnya serasa remuk, ya, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, karena dihimpit oleh Tuhan. Makanya dikatakan jangan ambil rohmu daripadaku. Jadi firman Allah itu menolong orang untuk merenungkan apa yang dia lakukan. Dan dia akan, orang yang mau berbahagia ya harus hidup menurut firman Allah. Yang ketiga kata firman Allah adalah memegang peringatan, mencari Dia dengan segenap hati. Jadi orang yang mau berbahagia itu mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan katakan, carilah aku selama aku berkenan ditemui. Dan ketika kita mendapatkan atau mendapatkan pertemuan dengan Tuhan, encounter dengan Yesus, maka kita akan memiliki kekuatan baru dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kami sebagai keluarga ada misbah bersama dengan teman-teman, ada bersama dengan umat, rekan pendeta dan lain sebagainya. Ada juga misbah pribadi dan ada juga misbah keluarga kami. Kami pagi dan malam kami melakukan misbah keluarga, karena kami tahu, kami sadar bahwa menuruti firman Allah adalah kunci menerima segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, menerima segala rahmat Tuhan, mencari hadirat Allah, mencari Tuhan itu tidaklah semudah
yang kita bayangkan. Bayangkan kalau setiap kita beraktivitas lalu kita biasanya jam 10 malam ya. Kalau pagi-pagi jam 6 karena jam 4 sampai jam 6 bersama ya pribadi dan bersama dengan teman-teman. Nah, jadi itu sesuatu yang tidak mudah kita lakukan. Tetapi sebagai orang percaya, kalau kita mau berbahagia, mau tetap punya antusias, semangat dalam kebenaran, dalam firman Allah, tidak ada jalan lain. Mari kita melakukan firman Allah dalam hidup ini. Kalau katakan firman Allah, cari, maka carilah dia. Karena Tuhan akan berkenan ditemui. Dan ketika dia berkenan ditemui, segala sesuatu yang kita pergumulkan dalam hidup ini, saya tetap yakin Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik. Allah memang tidak pernah menjanjikan hal-hal yang jalan mulus, tapi yang saya tahu selama saya hidup bersama dengan Tuhan, dia senantiasa menyertai di saat sesulit apapun dan menolong saat terjepit bagaimanapun. Selalu Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahannya. Jadi cari dia. Kalau engkau mau disebut berbahagia, hiduplah sesuai dengan firman Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami hidup menurut kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya kekuatan Tuhan dan kekuatan firman bersama dengan kita selalu. Dan selamat beristirahat. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran kita. Mantap, mantap, mantap.